Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita keistiqomahan, semangat ibadah, sehingga apa yang kita lakukan kemarin hari ini jauh lebih baik dan terus meningkat dalam hal ibadah. Sebab tujuan jangka panjang kita adalah akhirat, di mana ketika seseorang bertujuan untuk memperbaiki akhiratnya, bukan pendidikan, bukan pengalaman, bukan nasib yang mempengaruhi, tapi adalah prestasi ibadah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, melanjutkan kajian kita bab ke-22 tentang dosa besar. Dosa selanjutnya adalah hulul. Hulul terhadap harta. Kalau dulu harta ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jika sekarang sudah tak ada perang, mungkin adalah harta dari baitul mal atau harta zakat dan sebagainya. Apa ghulul itu? Ghulul adalah mengambil harta umat tanpa seizin yang bersangkutan. Jadi mengambil harta umat, mungkin bahasa sekarang adalah tilep. Jadi mengambil sedikit, sebagian, banyak ataupun seberapa untuk kepentingan dia pribadi. Itu namanya adalah ghulul. Jika dulu para sahabat dihukum oleh Rasulullah ketika berbuat ghulul. Pernah kami sampaikan, dulu para sahabat dengan Rasulullah sering berperang. Ini maknanya berperang bukan karena hobi, bukan karena pekerjaan, tapi karena membela agama Islam, di mana Allah membolehkan untuk berperang. Tapi perang zaman dahulu perang yang memiliki adab. Contoh, tidak boleh dilaksanakan pada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Kemudian tidak boleh menyakiti orang tua, wanita, anak-anak dan sebagainya. Jadi perang dahulu benar-benar beradab. Beda dengan perang zaman sekarang. Hanya dengan melepaskan rudal, menjatuhkan bom, sehingga tak pandang bulu. Entah itu wanita hamil, anak-anak kecil yang tak berdosa, semua tewas, semua mati tanpa adab sedikit pun. Nah, terlepas dari itu semua, dulu ketika Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat berperang kemudian menang, maka harta itu halal. Hartanya orang kafir, hartanya musuh, halal untuk dimanfaatkan. Dan harta itu dinamakan dengan ghanimah. Nah, meskipun jika kita berbicara masalah ghanimah terlalu panjang bahasanya. Walhasil ghanimah ini adalah harta rampasan perang yang halal dimanfaatkan untuk Islam, yang biasanya ini dibagi rata. Nah, hulul itu bagaimana? Hulul ketika perang sudah selesai, umat Islam menang, mendapatkan harta rampasan, sebelum dibagikan ada seseorang yang mengambilnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Bahasanya dana itu disunat. Dana itu ditilep sebelum sampai kepada empunya. Mungkin hulul di zaman modern ini adalah ketika ada dana desa katakanlah, atau dana bantuan apa saja, yang ini haknya untuk rakyat, haknya untuk kelompok ini, haknya untuk pembangunan ini. Katakanlah kita ambil contoh turun 10 juta dari atas sampai bawah hanya tinggal 8 juta atau 5 juta. Nah, itu namanya hulul. Nah, hulul ini perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Sebab apa? Hampir sama dengan mencuri. Dan ini terang-terangan. Nah, jika mencuri orang itu diam-diam, nah hulul ini dilakukan dengan terang-terangan. Makanya Rasulullah sampai mewanti-wanti, ya.
Jadi serahkanlah benang dan jarum, kata Nabi. Hindarilah hulul, sebab ia akan mempermalukan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak. Jadi orang yang berbuat hulul adalah orang yang kelak di akhirat menjadi orang yang paling merasakan malu. Kenapa malu? Sebab harta yang ia rampas, harta yang ia pergunakan, yang dinamakan hulul tadi akan dikalungkan di leher mereka masing-masing. Sehingga ia jalan sempoyongan, tak kuat berdiri. Semua penduduk akhirat tahu, oh ternyata dia dulu yang menyunat hartanya, dia yang menyunat dana, dia yang pajak gelap atau pungli dan sebagainya. Itu semua adalah dinamakan hulul. Makanya kita harus benar-benar hati-hati, apalagi kita mempunyai keluarga, di mana keluarga tersebut kita wajib untuk memberikan harta yang halal. Nah, ketika kita mendapatkan dari jalan yang tidak benar, maka otomatis keluarga kita akan hidup darah dan dagingnya dari sesuatu yang haram, termasuk hulul ini. Makanya hulul ini secara spesifik adalah mengambil harta yang bukan haknya. Nah, tapi secara khusus adalah tentang harta rampasan perang atau zakat. Intinya dana umat, entah itu berupa zakat, berupa APBN, APBD, kemudian dana bos sekolah atau yang lain. Jika tidak dialokasikan kepada yang berhak, dia mengambil yang bukan haknya, maka ini sudah dinamakan hulul. Makanya ini sudah merebak di masyarakat kita. Semoga kita semua dilindungi dari perkara-perkara yang syubhat, terlebih perkara yang haram. Semoga anak, cucu, keluarga kita semua mendapatkan rizki yang halal, sehingga ketika kelak di akhirat tidak mendapatkan hisab yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.